Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-57. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dewi Anggarawati, Ayu Galuh dan Cempluk Rara Sunti menatap kepergian Panji Watugunung dan ketiga selirnya hingga mereka menghilang di tikungan jalan. Menjelang tengah hari, Panji Watugunung sudah sampai di Istana Dahanapura. Mapatih Jayakerti segera mengantarkan mereka ke ruang pribadi raja. Sang Prabu Samarawijaya memberikan lencana candrakapala, sepucuk surat untuk Prabu Dharmaraja dikawali dan bekal perjalanan pada mereka berempat. Usai menghadap Raja Panjalu, mereka menuju bangsal kepatihan untuk berganti baju. Kini mereka berdandan layaknya seorang pendekar dengan busana ala rakyat biasa. Panji Watugunung dan ketiga selirnya segera memacu kuda mereka menuju ke dermaga penyeberangan menuju Anjuk Ladang. Mereka akan menempuh perjalanan ke Kawali, melalui Lasem, Kalingga, Kembang Kuning, dan Rajapura. Mereka tidak akan ke Paguhan yang ada di selatan wilayah Rajapura sebelum ke Kawali lebih dulu. Menjelang sore, Panji Watugunung dan ketiga selirnya memutuskan untuk beristirahat di rumah penginapan di wilayah Pakuwon Berbek, di tempat mereka dulu pernah singgah, penginapan Kembang Sore. Seorang lelaki muda yang bertugas sebagai pelayan, langsung menyambut kedatangan Panji Watugunung dan ketiga selirnya saat mereka masuk ke penginapan itu usai memberikan kekang kuda pada para pekatik kuda penginapan Kembang Sore. Dia mengernyitkan keningnya merasa tidak asing dengan wajah empat orang itu. "Selamat datang di penginapan Kembang Sore, pendekar muda. Sepertinya kalian pernah datang ke sini sebelumnya. Apa aku benar?" tanya sang pelayan itu segera. Matamu cukup jeli juga dalam mengingat orang. "Benar sekali, kami pernah menginap di sini sebelumnya," jawab Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. "Oh, hebat sekali. Mari silahkan duduk, aku akan menyiapkan makan malam untuk kalian," ujar pelayan itu dengan ramah. Penginapan Kembang Sore masih tetap ramai seperti saat mereka datang. Mereka berempat mendapat meja di salah satu sudut ruang makan. Tak berapa lama kemudian, Panji Watugunung dan ketiga selirnya sudah menikmati sedapnya makanan yang disajikan oleh pelayan muda itu. Usai makan bersama, Sekar Mayang yang mengurus pembayaran untuk mereka bermalam. 10 kepeng perak dia berikan kepada sang pelayan itu, sebagai ongkos makan dan bermalam. Malam itu mereka beristirahat dengan tenang. Keesokan paginya, Panji Watugunung dan ketiga selirnya melanjutkan perjalanan setelah sarapan pagi. Tak lupa sekeping perak diberikan kepada para pekatik yang sudah memberikan rumput hijau untuk kuda mereka. 2 orang pekatik itu langsung menghaturkan terima kasih berulang kali, karena sekeping perak sama dengan setengah gaji mereka selama 10 hari bekerja. Cuaca mendung mengiring langkah kaki kuda mereka menuju ke perbatasan Lasem. Di tepi hutan dekat perbatasan antara Lasem dan Anjuk Ladang mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Panji Watugunung segera mengikat tali kekang kudanya pada pohon perdu yang tumbuh di tepi hutan itu. Para selir pun mengikuti langkah sang suami. Dewi Srimpi membuka perbekalan yang mereka beli di kota Pakuwon yang sempat mereka lewati. Saat mereka sedang asyik menikmati makanan, dari timur 3 orang berkuda mendekat ke arah mereka. Seorang perempuan berbaju putih dan 2 orang lelaki berpakaian sama. Sepertinya mereka saudara seperguruan. Mereka bertiga langsung turun begitu melihat Panji Watugunung dan ketiga selirnya.
Maaf Kisanak, apakah ini jalan menuju ke arah Lasem? Tanya sang perempuan itu sambil menatap wajah Panji Watugunung. Menurut penduduk di Wanua tadi, kalau lurus akan ke kota Kadipaten Lasem, Nisanak, tapi kalau sampai di Pakuwon Pohtelu, belok kiri akan menuju ke Kalingga, jawab Watugunung sambil menggigit pisang rebusnya. Apa kalian bukan penduduk sini Kisanak? Tanya pemuda berkumis tipis di belakang perempuan itu. Kami hanya pengelana dari jauh, tujuan kami adalah Kalingga, Panji Watugunung tersenyum tipis. Kebetulan sekali, kami juga akan ke Kalingga. Apa sebaiknya kita melakukan perjalanan bersama-sama jika kalian tidak keberatan? Semakin banyak orang, kita bisa saling melindungi bukan? Ujar si perempuan berbaju putih itu dengan sopan. Apa kau tidak takut kalau kami berbuat jahat Nisanak? Ratna Pitaloka angkat bicara. Perempuan itu tersenyum tipis. Melihat cara berpakaian kalian yang rapi dan sopan, kalian pasti bukan orang jahat. Sebagai awal pertemanan kita, aku Candani, ini adik seperguruanku Harsa dan Gentala. Dua pemuda di samping perempuan bernama Candani itu mengangguk. Kalau kalian tidak curiga, kami berterima kasih atas kepercayaannya. Aku Watugunung, ini Pitaloka, yang itu Mayang dan yang di belakangku ini Srimpi. Panji Watugunung tersenyum tipis. Silahkan duduk Nisanak, kami memiliki sedikit makanan. Lumayan untuk mengganjal perut, Ratna Pitaloka mempersilakan tiga orang itu untuk duduk bersama. Mereka kemudian berbincang hangat. Usai makan, mereka melanjutkan perjalanan. Hari menjelang sore, langit berwarna merah di ufuk barat. Belum sempat masuk kota Pakuwon Pohtelu, puluhan orang berwajah seram mencegat mereka di luar kota Pakuwon. Berhenti, teriak seorang lelaki berkumis tebal dengan badan gempal. Serahkan harta kalian, jika tidak akan kucabut nyawa kalian semua. Begal busuk, bosan hidup kau rupanya, Gentala si badan besar mendelik tajam ke arah gerombolan begal itu. Bangsat, bunuh mereka semua, teriak kepala begal itu segera. Puluhan orang itu langsung merangsek maju sambil mencabut senjata masing-masing. Gentala langsung menerjang ke arah salah satu anggota begal itu. Buk! Tendangan keras Gentala langsung membuat anggota begal itu tersungkur seketika. Harsa tak mau kalah. Kakak seperguruan Gentala itu segera melompat ke udara dan membabatkan pedang ke arah leher seorang anggota begal. Crash! Anggota begal itu tewas dengan leher nyaris putus. Candani pun sama. Dengan cepat perempuan berbaju putih itu melesat cepat ke arah pemimpin begal itu sambil mengayunkan pedangnya. Pemimpin begal itu gelagapan saat pedang Candani terarah cepat pada lehernya. Buru-buru dia menjatuhkan diri dan berguling ke tanah. Pertarungan sengit segera terjadi. Saat Sekar Mayang hendak melompat, dia segera mengurungkan niatnya saat Panji Watugunung memberikan isyarat agar tidak bergerak. Candani terus menyerang kepala begal itu dengan jurus-jurus cepatnya. Satu persatu anak buah begal itu mulai berjatuhan dihajar Harsa dan Gentala. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan baginya, kepala begal itu segera menyerang dengan gerak tipu. Kemudian dia kabur ke rimbun pohon di kegelapan senja. Ternyata pengecut. Main kabur begitu saja, umpat Candani sambil menyarungkan kembali pedangnya. Pendekar sungguh hebat. Kami beruntung karena melakukan perjalanan bersama kalian, ujar Panji Watugunung sambil tersenyum tipis. Jangan merendah Kisanak, aku tahu kalian juga memiliki kemampuan bela diri. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Candani segera melompat ke atas kudanya diikuti Harsa dan Gentala. Mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu karena hari mulai gelap. Di sebuah penginapan di tepi kota Pakuwon Pohtelu, mereka bertujuh segera berhenti. Mereka masuk dan memesan makanan. Saat mereka asyik menikmati hidangan, seorang lelaki berambut panjang dengan bekas luka di pipi mendekati mereka. Apa kau yang bernama Watugunung? Candani, Harsa dan Gentala segera menoleh ke arah pria berambut panjang dengan bekas luka di pipinya itu. Ada urusan apa kau dengan Watugunung?
ujar Candani yang segera berdiri dari kursi tempat duduknya. Bukan urusanmu, aku hanya mencari pria yang bernama Watu Gunung. Ciri-ciri orang itu persis dengan pemuda itu, ujar pria berambut panjang itu. Mungkin saja sama ciri-cirinya, tapi belum tentu dia orangnya bukan? Ada nada ketus di suara Candani. Kalau boleh tahu, ada urusan apa kau mencari Watu Gunung Kisanak? Ratna Pitaloka kali ini buka suara. Kalau dia Watu Gunung, akan ku beritahu. Kalau dia bukan, itu bukan urusan kalian, ujar pria itu dengan mimik sengit. Kurang ajar, sudah mengganggu orang makan, masih sok jumawa. Minta dihajar kau rupanya. Tangan Candani hendak mencabut pedangnya, namun dengan sigap Panji Watu Gunung segera mencekal lengan kanannya. Tahan Candani, tenangkan dirimu, ujar Panji Watu Gunung sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu ada urusan apa kau mencari Watu Gunung, tapi mungkin ini termasuk ciri-ciri Watu Gunung bukan? Panji Watu Gunung merogoh lencana candra kapala dari balik bajunya. Si pria berambut panjang itu langsung terkejut dan segera berlutut menyembah kepada Panji Watu Gunung. Mohon ampuni hamba Gusti Pangeran, hamba Lawana, utusan khusus Senopati Lokananta dari Kalingga untuk mengawal Gusti Pangeran sampai di Kalingga. Semua orang di penginapan terkejut melihat laki-laki berambut panjang itu menyembah kepada pemuda berpakaian biasa itu. Sejak awal keributan tadi, mereka langsung memperhatikan meja makan mereka. Kau pikir aku bodoh? Sejak kapan Lokananta menjadi senopati? Panji Watu Gunung tersenyum tipis. Sejak pulang dari Perang Lasem, Gusti Adipati Agnibrata mengangkat Gusti Lokananta menjadi senopati Kalingga, Gusti Pangeran. Mungkin Gusti Pangeran belum sempat mendengar berita ini, Lawana menghormat. Dari mana kau tahu aku akan melewati daerah ini? Bukankah ini masih jauh dari Kalingga? Panji Watu Gunung mengernyitkan keningnya. Gusti Pangeran jangan meremehkan kemampuan telik sandi dalam mengumpulkan berita, ujar Lawana sambil tersenyum tipis. Berdiri. Jangan menarik perhatian orang-orang. Panji Watu Gunung kembali duduk di kursinya. Tunggu dulu, kenapa dia menghormati dan takut padamu saudara Watu Gunung? Dia seperti melihat setan saja, ujar Candani segera. Jaga mulutmu perempuan, kau tidak pantas menye. Lawana langsung menutup mulutnya saat Panji Watu Gunung mendelik tajam ke arahnya. Candani, kita di sini mau makan bukan mau ribut. Lawana, tutup mulutmu. Jangan kau buka seenaknya saja. Panji Watu Gunung menengahi pertengkaran antara Candani dan Lawana. Lalu Panji Watu Gunung menawarkan pada Lawana untuk makan bersama, tapi dengan halus, dia menolaknya. Malam itu mereka beristirahat di kamar tidur masing-masing kecuali Sekar Mayang yang tidur menemani Panji Watu Gunung. Pagi menjelang tiba, cuaca dingin musim penghujan seperti ini, membuat semua orang malas keluar rumah. Namun rombongan Panji Watu Gunung sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Kalingga. Mereka kini menjadi 8 orang dengan Lawana yang mengiringi perjalanan mereka. Setelah melewati Pakuwon Pohtelu, rombongan Panji Watu Gunung berkuda ke arah barat daya. Di Pakuwon Locaratna, mereka berhenti. Pakuwon Locaratna terletak di tepi Bengawan Solo. Rombongan Panji Watu Gunung lalu menyeberang sungai besar itu menuju utara ke Kadipaten Lasem. Sepanjang perjalanan ke utara, mereka mulai saling membantu. Sebelum memasuki kota Kadipaten Lasem, rombongan Panji Watu Gunung terpaksa harus menginap di wilayah Wanua Randuombo di Pakuwon Pagesangan karena hari sudah mulai gelap. Karena tidak ada penginapan, mereka menuju rumah Lurah Wanua Randuombo untuk izin menginap. Seorang lelaki paruh baya berambut hitam yang mulai ditumbuhi uban, menyambut kedatangan rombongan Panji Watu Gunung setelah penjaga Gapura Wanua datang ke rumah lurah itu lebih dulu. Lurah Darsana namanya. Selamat malam Ki Lurah, maaf jika kami mengganggu waktu istirahatnya. Kami pengelana dari jauh, ingin ke Kalingga. Kami ingin numpang menginap di sini Ki Lurah, ujar Panji Watu Gunung dengan sopan. Lurah Darsana tidak segera menjawab permintaan Panji Watu Gunung segera.
namun sedikit memastikan bahwa mereka adalah orang baik-baik. Setelah yakin mereka orang baik-baik, Lurah Darsana segera tersenyum tipis. "Selamat datang di Wanua Randuombo, monggo silahkan duduk dulu, biar tempat disiapkan." "Terima kasih atas bantuannya Ki Lurah, jangan khawatir kami akan membayar biaya menginapnya," ujar Panji Watugunung sambil tersenyum. "Tidak perlu Kisanak, menolong pengelana adalah salah satu tugasku sebagai lurah di sini. Kalau boleh tahu, kalian semua ada urusan apa ke Kalingga?" tanya Lurah Wanua Randuombo itu penasaran. "Kami hendak mencari sanak saudara kami Ki," ujar Lawana memotong pembicaraan. "Oh, berhati-hatilah, keamanan Lasem saat ini masih memburuk semenjak peristiwa tempo hari. Apalagi Adipati yang baru masih terlalu muda, kurang pengalaman dalam memimpin," ujar Lurah Darsana sambil menata pisang rebus dan jagung rebus di meja. Tak lupa kendi air minum dia letakkan di sana. "Maksud Ki Lurah keamanan Kadipaten Lasem sekarang kacau?" tanya Sekar Mayang yang duduk di dekat Panji Watugunung. "Ya Nisanak, karena baru berperang banyak penjahat dan perguruan aliran hitam yang memanfaatkan situasi ini untuk mengeruk kekayaan. Perang memang selalu menyengsarakan rakyat," ujar Lurah Darsana sambil menghela nafas. Malam semakin larut, karena hanya ada 2 ruang tersedia, maka yang tidur di kamar hanya para wanita sedang para lelaki tidur di serambi kediaman Lurah Darsana. Menjelang pagi, tiba-tiba terdengar titir kentongan di pos jaga. Panji Watugunung segera melompat dari tempat tidurnya diikuti Lawana. "Ada apa Kisanak?" tanya Panji Watugunung yang mendekat kepada orang yang memukul kentongan. "Ada perampokan disertai pembunuhan Kisanak. Pelakunya lari ke arah hutan itu," jawab si pemukul kentongan dengan gugup sambil menunjuk ke arah hutan di utara Wanua. Panji Watugunung segera melesat cepat menuju arah yang ditunjukkan. Lawana mengikuti di belakangnya. Dengan ajian sepi anginnya, Panji Watugunung melesat bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Lawana yang mengikuti tertinggal jauh di belakang. 4 orang berpakaian hitam memakai topeng sedang berhenti di bawah pohon rindang saat Panji Watugunung tiba-tiba berdiri di sebelah mereka. "Kembalikan yang bukan hak kalian," ujar Panji Watugunung sambil memandang dengan tatapan mata dingin ke arah mereka. 4 orang itu terkejut bukan main melihat seseorang yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. "Bedebah, kau ini setan atau manusia?" Seorang lelaki bertopeng serigala menghardik Panji Watugunung. "Kalau kalian mengembalikan harta itu maka aku akan menjadi manusia. Tapi, jika kalian menolak aku tidak segan-segan untuk menjadi Dewa Yama yang akan mencabut nyawa kalian semua," ucap Panji Watugunung dengan tenang. "Bedebah, ingin cari masalah dengan padepokan Bukit Siluman rupanya. Adik-adik, bunuh orang ini sekarang," teriak si topeng serigala lantang. 3 orang berbaju hitam bertopeng itu segera mengepung Panji Watugunung dengan pedang terhunus. Mereka memakai topeng kera, topeng kelinci dan topeng belalang. Topeng kera segera menyabetkan pedangnya ke arah leher Panji Watugunung, namun dengan cepat Panji Watugunung mundur selangkah, kemudian melayangkan tendangan keras ke perut topeng kera. Buk, topeng kera terjengkang ke belakang, perutnya sakit sekali. Melihat topeng kera jatuh, topeng kelinci segera menebaskan pedangnya ke arah kaki Panji Watugunung yang baru menendang. Watugunung segera membuat gerakan berputar di udara lalu menyapu kaki topeng belalang yang hendak ikut menyerang. Brak, topeng belalang langsung terjerembab ke tanah. Topeng kelinci melihat 2 kawannya jatuh, dengan bernafsu menyabetkan pedangnya mengincar punggung Watugunung. Desiran angin dingin dari belakang, Panji Watugunung segera melompat-melompat ke udara dan dengan cepat bersalto lalu dengan tumit kaki kanannya menyepak bahu kiri si topeng kelinci. Des, topeng kelinci meraung keras. Bahu kirinya sakit sekali seperti ketiban batu besar. Lawana yang baru datang langsung melesat cepat, mengayunkan tendangan keras dengan dengkul saat topeng kera bermaksud membokong Panji Watugunung. Buk, topeng kera terpelanting ke belakang dan menyusruk tanah dengan keras. Melihat adik seperguruannya tumbang,
si topeng serigala langsung mencabut pedangnya. Dengan beringas, dia menerjang ke arah Panji Watugunung. Srit, tebasan pedang yang dilambari tenaga dalam mengincar dada Watugunung. Putra Bupati gelang-gelang itu mundur selangkah kemudian memutar tubuhnya dan melayangkan tendangan keras kaki kirinya. Topeng serigala segera memapas dengan pukulan tangan kirinya. Blar, benturan dua tenaga dalam menghasilkan ledakan keras. Panji Watugunung tersenyum tipis. Kaki kirinya tidak apa-apa sedangkan topeng serigala merasakan kebas pada tangan kirinya. Tanda tenaga dalamnya jauh di bawah Panji Watugunung. Diam-diam topeng serigala melirik ke arah 3 orang adik seperguruannya. Topeng belalang pingsan dan topeng kera muntah darah tanda luka dalam. Tinggal topeng kelinci yang masih meladeni lawana beradu ilmu kanuragan. Langit pagi semakin terang. Aku akan mengadu nyawa dengan pemuda tengik ini, batin topeng serigala. Laki-laki itu segera menyarungkan kembali pedangnya. Tak berapa lama kemudian, kuku tangannya menjadi panjang dan tajam layaknya kuku serigala. Dari seluruh tubuhnya muncul bulu abu-abu layaknya bulu serigala hutan. Dia menggunakan ajian serigala abu-abu. Melihat perubahan wujud lawannya, Panji Watugunung waspada. Dengan cepat, si topeng serigala melompat ke udara sambil mengayunkan kukunya. Kecepatannya bertambah 2 kali lipat. Panji Watugunung yang sedikit terkejut mundur selangkah. Namun cakar itu sempat merobek bajunya. Usai mencakar, topeng serigala mendarat di dengan jungkir balik dan kembali berkelebat menerjang ke arah Panji Watugunung. Namun kali ini Panji Watugunung yang sudah mengetahui inti serangan itu, hanya berkelit ke samping. Ujung jari telunjuknya yang diliputi sinar putih kebiruan, langsung diarahkan pada dada kanan topeng serigala. Siut, belam. Tahap awal ajian guntur saketi, jari guntur menghajar dada kanan topeng serigala. Topeng serigala meraung keras saat ledakan itu melempar tubuhnya ke belakang. Topeng serigala muntah darah segar, perlahan wujudnya kembali seperti semula. Dia melotot sesaat sebelum akhirnya tewas. Topeng kelinci melihat saudara seperguruannya tewas, langsung melompat kabur dari arena pertarungan. Lawana yang hendak mengejar, langsung ditahan oleh Panji Watugunung. Biarkan saja dia pergi, Lawana, masih banyak urusan lain yang lebih penting, ujar Panji Watugunung segera. Lawana mengangguk tanda mengerti. Segera dia mengangkat buntalan kain berisi harta penduduk Wanua Randuwombo. Bagaimana dengan mereka Gusti Pangeran? Tanya Lawana sambil memandang ke arah topeng kera dan topeng belalang. Alam yang akan menentukan nasib mereka, jawab Panji Watugunung yang segera melesat cepat menuju ke Wanua Randuwombo. Lawana segera mengikuti langkah Panji Watugunung. Sekar Mayang sedang gelisah saat Panji Watugunung dan Lawana datang. Dari mana Kakang? Tanya Sekar Mayang yang melihat baju Panji Watugunung yang robek. Panji Watugunung tersenyum sambil berkata, menghajar anjing hutan. Sekar Mayang garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal mendengar jawaban Panji Watugunung. Lamana segera menyerahkan harta rampasan dari para rampok itu pada Lurah Darsana untuk dikembalikan pada penduduk yang menjadi korban perampok. Pagi itu, rombongan Panji Watugunung melanjutkan perjalanan mereka kembali setelah berpamitan pada Lurah Darsana. Mereka menuju barat menyusuri jalanan di sepanjang utara Sungai Bengawan Solo. Di tepi sungai kecil, mereka berhenti. Sungai kecil itu merupakan batas wilayah Kadipaten Lasem dan Kalingga. Seberang sungai ini sudah masuk wilayah Pakuwon Wadangdowo Gusti Pangeran, ujar Lamana menunjuk ke arah tepi sungai kecil yang merupakan wilayah persawahan. Tampak para penggarap lahan sedang sibuk mengerjakan pekerjaan mereka. Panji Watugunung mengangguk sambil mendengarkan penjelasan Lamana. Setelah bersantap di tepi sungai kecil, mereka melanjutkan perjalanan ke arah kota Pakuwon Wadangdowo yang terletak di kaki Gunung Ungaran. Suasana mendung membuat udara terasa dingin. Sesampainya di kota Pakuwon Wadangdowo, Lamana mengajak Panji Watugunung dan rombongannya ke istana Pakuwon Wadangdowo. Prajurit penjaga gerbang istana Pakuwon segera menghentikan mereka begitu mereka sampai di depan gerbang istana.
"Berhenti, siapa kalian? Orang biasa dilarang masuk ke istana Pakuwon," ucap sang penjaga gerbang istana. Lamana segera melompat turun dari kudanya diikuti Panji Watugunung, ketiga selirnya, juga Candani, Harsa dan Gentala. "Katakan pada aku Empu Magani, bahwa aku Lawana yang datang," ujar Lamana pada sang penjaga gerbang istana Pakuwon. Sang prajurit itu segera bergegas menuju ke ruang pribadi Akuwu Wadangdowo. "Kau itu siapa? Sombong sekali menyuruh prajurit seenak jidatmu," ujar Candani yang menatap tajam ke arah Lawana saat prajurit itu masuk ke dalam istana. "Kau lihat saja nanti," jawab Lawana acuh tak acuh. Tak berapa lama kemudian, si prajurit kembali dengan tergopoh-gopoh. "Silahkan masuk Den, sudah ditunggu Gusti Akuwu," ujar si prajurit dengan raut muka takut. Lawana berjalan menuju balai pisowanan Pakuwon Wadangdowo. Di belakangnya, Panji Watugunung dan rombongannya mengikuti. "Magani memberi hormat kepada Gusti Bekel Lawana," ujar Akuwu Wadangdowo pada Lawana. "Terima kasih atas keramahanmu Empu Magani. Aku membawa surat tugas dari Senopati Lokananta. Kau baca baik-baik sebelum kau kembalikan padaku." Lawana menyerahkan sepucuk surat kepada Akuwu Wadangdowo itu. Dengan terburu-buru, Empu Magani segera membuka kain merah yang menjadi pembungkus surat itu kemudian membacanya. Ada rona terkejut pada wajah Akuwu sepuh itu. Segera setelah membaca, Empu Magani menyerahkan kembali surat itu pada Lawana. "Saya patuh dengan perintah dari Senopati Lokananta, Gusti Bekel. Tapi saya tidak bisa melaksanakan tugas secara langsung. Putri bungsu saya sakit Gusti," ujar Empu Magani sambil menunduk. "Sakit apa Ki Kuwu?" Panji Watugunung buka suara. "Maaf Kisanak, ini siapa?" tanya Akuwu Wadangdowo itu segera. "Perkenalkan Empu Magani, ini Gusti Pangeran Panji Watugunung yang tersebut di surat dari Senopati Lokananta tadi," ujar Lawana segera. Semua orang terkejut mendengar ucapan Lawana kecuali selir Panji Watugunung. Empu Magani segera berlutut dan menyembah, "Ampuni hamba Gusti Pangeran. Akuwu sepuh ini begitu buta tidak mengetahui ada Pangeran Daha yang berkunjung ke Wadangdowo ini." "Sudahlah, jangan banyak adat. Sakit apa sebenarnya putrimu?" tanya Panji Watugunung segera. "Hamba tidak tahu Gusti Pangeran. Tapi Brahmana dari Siwa Tantra Ungaran sedang mengobatinya." Empu Magani segera menghormat. "Boleh kami melihatnya Ki Kuwu?" Panji Watugunung tersenyum tipis. "Dengan senang hati Gusti Pangeran," ujar Akuwu Wadangdowo yang segera bergegas menuju ke kamar tidur putri bungsunya. Panji Watugunung segera mengikuti diiringi oleh ketiga selirnya. Lawana yang hendak mengikuti, ditarik tangannya oleh Candani. "Lawana, jelaskan sebenarnya siapa saudara Watugunung itu? Apa ia benar-benar pangeran dari Daha?" Candani menatap wajah Lamana dengan penasaran. Harsa dan Gentala turut mengerubungi Lamana. "Dia memang pangeran Daha, Candani. Dia suami putri sulung Prabu Samarawijaya. Kemungkinan besar, jika Prabu Samarawijaya tidak memiliki putra dan hanya putri saja, maka sangat mungkin istrinya menjadi Rani Daha. Dengan demikian, pemerintahan pasti diatur oleh suaminya," jawab Lamana sambil tersenyum tipis. Candani, Harsa dan Gentala terkejut mendengar ucapan Lamana. Tapi mengapa sebagai Pangeran Daha, dia tidak membawa pengawal pribadi atau prajurit Lamana? Dan pakaiannya hanya seperti pendekar muda biasa. Harsa masih tak percaya dengan omongan Lamana. Lamana tersenyum tipis. "Buat apa pengawal pribadi atau prajurit Harsa? Dia orang yang sakti mandraguna. Apa kalian pernah mendengar nama iblis Bukit Jerangkong? Atau berita penyerbuan Watu Galuh beberapa bulan kemarin? Dia yang menyelesaikannya. Mulanya aku tidak percaya, melihat dia masih begitu muda. Tapi peristiwa di Randuombo tempo hari benar-benar membuka mataku bahwa Gusti Pangeran Panji Watugunung itu pendekar hebat." Candani, Harsa dan Gentala saling berpandangan seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bahwa selama ini,
Mereka melakukan perjalanan dengan seorang lelaki yang menjadi buah bibir di kalangan pendekar golongan putih. Gurunya, Resi Soka, sangat mengagumi sosok pendekar muda yang membuat harum nama para pendekar golongan putih itu. Candani sedikit menyesal karena telah berani meremehkan kemampuan bela diri Panji Watugunung. "Tunggu, dari mana kau bisa tahu itu semua? Siapa kau sebenarnya?" tanya Gentala pada Lamana. "Aku Bekel Lamana, pengawal pribadi Gusti Senopati Lokananta dari Kalingga," jawab Lamana sambil tersenyum tipis dan berlalu menyusul Panji Watugunung dan ketiga selirnya ke kamar tidur putri bungsu Akuwu Wadangdowo. Untuk kedua kalinya, ketiga murid padepokan Gunung Alang-Alang pimpinan Empu Soka itu terkejut bukan main. Segera mereka bergegas menyusul Lamana. Di dalam bilik kamar putri bungsu Akuwu Wadangdowo yang bernama Dewi Wardani, dua orang Brahmana sedang membaca mantra-mantra puja untuk Dewi Wardani saat Akuwu Empu Magani masuk bersama Panji Watugunung dan ketiga selirnya. Istri Empu Magani, Pu Parwati, menunggu dengan cemas. "Apa yang terjadi, Kikuwu?" tanya Panji Watugunung yang merasakan hawa aneh di dalam bilik kamar itu. "Sepekan yang lalu, seorang lelaki bernama Palaguna datang ke istana Pakuwon Wadangdowo bersama seorang lelaki tua, Gusti Pangeran. Dia mengajukan lamaran untuk putri hamba, tapi karena merasa aneh, putri hamba menolaknya. Dia marah, kemudian dia pergi meninggalkan istana Pakuwon. Beberapa saat setelah kepergiannya, putri hamba jatuh tak sadarkan diri. Menurut tabib, putri bungsu hamba ini tidak sakit, namun dia tetap tidak sadar. Kemudian seorang Brahmana menyarankan agar hamba menghubungi Siwa Tantra Ungaran untuk meminta bantuan. Dan pagi tadi, dua Brahmana ini hadir untuk berdoa." Empu Magani menjelaskan semuanya dengan raut wajah sedih. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang ke arah seorang Brahmana. Kemudian sang Brahmana langsung muntah darah. Panji Watugunung dengan sigap menahan tubuh sang Brahmana agar tidak jatuh. Seketika angin tiba-tiba menghilang. Rupanya ilmu hitam batin Panji Watugunung. "Kau tidak apa-apa, Brahmana?" Panji Watugunung menatap wajah Brahmana sepuh itu yang terlihat pucat. Darah masih mengalir di sudut bibirnya. "Aku tidak apa-apa, pendekar muda. Hanya guna-guna ini terlalu kuat," ucap sang Brahmana sambil batuk kecil beberapa kali. Panji Watugunung segera menoleh ke arah Empu Magani. "Kikuwu, undang Pandita dan beberapa orang yang bisa melakukan puja mantra." Cepat, Empu Magani segera bergegas menuju ke halaman. Dua orang penjaga langsung berlari ke rumah Pandita. Tak berapa lama kemudian sang penjaga kembali dengan seorang Pandita dan 4 orang cantriknya. Mereka segera masuk ke bilik kamar itu. "Dang Brahmana, bacakan mantra-mantra puja sekarang. Jangan sampai putus," ujar Panji Watugunung yang segera duduk bersila di lantai bilik kamar. 7 orang segera membentuk lingkaran mengelilingi Panji Watugunung. Dengan tangan bersilang di depan dada, Panji Watugunung merapal mantra ajian ngerogoh sukma ajaran Warok Suropati. Di lain tempat, seorang kakek tua berjenggot panjang sedang duduk bersila ditaburi bunga mawar, melati dan kenanga. Seorang pria muda berwajah tampan tampak harap-harap cemas menunggu. Rupanya dia menunggu raga sang kakek tua itu yang sedang menjaga sukma Dewi Wardani dari doa para Brahmana. Sukma sang kakek tua yang bernama Kirongkot tampak bersiap di suatu alam kasat mata. "Wut!" Sukma Kirongkot terkejut saat melihat Sukma Panji Watugunung datang. Dia tidak menduga akan ada yang mampu menembus mantra ilmu hitamnya. "Lepaskan dia. Jangan kotori tanganmu dengan perbuatan nista," ujar Sukma Panji Watugunung segera. Bukan urusanmu anak muda. Sekali aku bertindak, pantang mundur sebelum berhasil," ujar Sukma Kirongkot sambil memutar gada di tangan kanannya. "Kalau kau keras kepala, jangan salahkan aku bertindak kejam kakek tua," ujar Sukma Panji Watugunung segera sambil melompat ke arah Sukma Kirongkot yang berdiri di depan ikatan tali gaib pada tubuh Dewi Wardani. Sukma Kirongkot menyambut serangan Sukma Panji Watugunung dengan ayunan gadanya.
Benturan keras serangan membuat raga Ki Rongkot bergetar hebat, keringat bercucuran dari keningnya. Sementara di sisi lain, tubuh Panji Watu Gunung terlihat terguncang sedikit. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.